Dr. Rizky, sebagai presidir baru Grup Wijaya, apa rencana pertama Anda setelah menjabat? Quality, kabarnya Anda dalam program unggulan Nusantara 5 tahun terakhir, berhasil mengalahkan 100 pesaing dan berhasil naik jabatan. Apa pengalaman Anda yang bisa dibagikan? Tuan Rizky, tim Anda baru mengembangkan paten bioteknologi. Kapan rencananya akan mulai diproduksi? Pak Rizky, kenapa Bapak pakai baju seburuk ini untuk ketemu ayah? Pulang kampung, jadi lebih akrab. Ayah, aku pulang. Beberapa tahun ini aku tak pernah hubungi ayah. Ayah baik-baik saja. Aris kecil, nanti kamu fokus belajar saja. Ayah selalu jadi sandaranmu. Ayah, sandaranku. Lalu aku apa ya? Tentu saja kamu sayang ayah. Apa? RS Citra. Dok, ayah kenapa? Dok, ayah saya kenapa? Kamu ini anaknya. Kok penyakit ayahmu kamu nggak tahu? Kanker lambung stadium akhir. Kamu terlambat membawa dia. Ayah, aku minta maaf ya. Riz kecil, ayah yang salah. Meskipun kamu bukan anak kandung ayah, tapi punya anak sepertimu sudah cukup. Ayah, Surya si pecundang itu, waktunya sudah dekat kan? Aku sudah hentikan obatnya. Dan uang tabungan untuk Rizky itu sudah kutransfer ke akunku. Nantinya semua ini jadi milik kita. Gak nyangka Surya sama si Rizky itu, anak pungutannya, ternyata baik juga. Benar-benar dia anggap seperti anak kandungnya. Terus kenapa anaknya bukan anak kandung? Istrinya juga punya orang lain. Orang pecundang seperti itu hidup di dunia ini cuma buang-buang udara. Dasar brengsek berdua, ngomong apa? Ngomong apa? Orang kayak Surya itu hidup di dunia ini cuma buang-buang udara. Dan kamu lebih nggak pantas dapat warisannya. Dengar Rizky, dia membesarkanmu hanya untuk menutupi kekurangannya. Dia anggap kamu cuma pengganti. Betul, si tua bangka itu cuma seorang kastrasi. Kamu keterlaluan. Akan kubunuh kau. kalau bisa kembali lagi, aku pasti akan membuat ayah hidup lebih baik. Selamat datang di tahun 90-an. Aku terlempar waktu. Bang, permisi. Sekarang tahun berapa? Kamu gila, itu aja nggak tahu. Sekarang tahun 1990. Dasar gila. Tahun 1990. Pas kali. Itu tahun ayahku membuka warung makanan. Ini kan mahasiswa di desa kita. Kok jualan daging babi di sini? Kamu ini cuma coba-coba saja. Angan-anganmu tinggi, tapi hidupmu murahan. Randy, aku memang gak kuliah, tapi jualan daging babi gak memalukan. Kalau gak mau beli, jangan ganggu daganganku. Siapa bilang kami gak beli? Kalau gitu, beli berapa? Berlutut dan gonggong kayak anjing. Aku beli dagingmu setengah kilo. Gimana? Benar kata Tuan Muda. Surya, oportunitas sebaik ini jangan sampai ketinggalan ya. Iya Surya, kamu disuruh gonggong itu kehormatan. Enggak Tuan Muda. Harusnya si bocah ini berlutut di tanah, lalu merangkak sambil gonggong kan? Jangan keterlaluan. Kenapa? Nggak mau gonggong juga boleh. Gini, bayar aku 100.000 uang keamanan. Aku ampuni kamu kali ini. Kalau enggak, ku hancurkan kakimu. Berani. Coba saja. Hentikan. Dasar bocah sialan. Berani-beraninya macam-macam di depanku. Masih bocah. Jangan sok jagoan. Enyah. Bocah sialan. Cepat berlutut minta maaf. Ku beri ampun. Randy, kalau tahu diri, bawa anak buahmu Enyah. Di seluruh desa Sumberjati, belum ada yang berani ngomong gitu sama aku. Serang dia. Awas bang. Cuma kalian, bocah-bocah, berani-beraninya. Untung aku pernah latihan. Bocah sialan dari mana? Beraninya macam-macam. Randy, hari ini ayahmu Pak Gunawan diangkat jadi wakil camat.
Kalau dia tahu kamu berulah di jalan, kira-kira dia akan apakan kamu? Kok kamu tahu ayahku akan jadi wakil camat? Aku sendiri belum tahu. Dari mana bocah ini dapat info? Kalau nggak percaya, anggap saja nggak ada. Randy muda. Orang ini pasti cuma ngarang. Dia cuma ngerjainmu. Bener Randy muda, kita serang barengan. Habisi dia pakai pisau. Coba saja. Randy muda, ayahmu baru diangkat jadi wakil camat. Dia suruh aku cari kamu. Di saat begini, jangan cari masalah. Cepat ikut aku pulang. Apa katamu? Diangkat jadi wakil camat? Waktu aku kecil, ayahku pernah cerita soal ini. Yang beda, hari itu dia dipukuli Randy. Hari ini, di kehidupan baru, aku takkan biarkan ayahku ditindas lagi. Randy, cepat enyah. Randy muda. Orang ini bisa melihat masa depan. Baik. Bocah, awas kamu. Semuanya. Mundur. Makasih ya, Adik. Untung ada kamu. Siapa namamu? Ayah, Kamu panggil aku apa? bukan. Ayahku dulu juga jual daging. Soal aku terlahir kembali, bagaimana cara membuat ayahku percaya? Sudahlah, nanti saja. Aku Rizky Pratama. Kita sesurnami. Aku Surya Pratama. Bang Surya, mungkin kita sekeluarga ya? Rizky, tiap lihat kamu, aku selalu merasa aneh. Seperti kita keluarga. Aku merasa kau seperti keluarga. Aku tak boleh ketahuan ayah. Bang Surya, aku mau minta tolong. Bolehkah aku kerja di toko kamu? Tapi toko kecilku ini modalnya kecil. Gak apa-apa, yang penting ada tempat tinggal. Asal bisa bersama kamu, aku sudah puas. Oke, adik, kamu sangat baik. Selama ada aku, Surya Pratama, yang makan, aku tak akan biarkan kamu kelaparan. Bang Surya, Bang Surya, ada kabar baik. Dia siapa? Tante Indah, aku Riz kecil. Siapa tantemu? Aku tua banget ya. Lagian, aku kenal kamu. Mbak Indah kan wanita tercantik di desa Sumberjati. Siapa yang gak kenal? Manis banget mulutmu. Bang Surya, guru kita minta aku kasih tahu kamu. Keadaan tahun ini bagus. Kalau kamu mau mengulang 1 tahun lagi, pasti bisa masuk Universitas Nusantara Utama. Benarkah? Guru beneran bilang gitu? Mana mungkin bohong. Tante Indah dengan ayahku selalu saling menyukai, tapi akhirnya gak bersama. Kali ini, aku akan membuat ayahku bersama orang yang sebenarnya dia cintai. Bang Surya, kalian berdua cocok banget. Kapan aku bisa minum teh nikahan kalian? Ngomong apa sih? Jangan asal ngomong. Kok bisa dibilang asal ngomong? Kalian berdua serasi banget, cocok banget. Dasar bocah liar. Ngomong ngawur apa? Dasar anak liar. Ngomong ngawur apa? Dokter bilang tinggal 2 hari lagi. Aku sudah hentikan obatnya. Uang tabungannya untuk Rizky juga sudah aku transfer ke rekening kita. Nanti semua ini jadi milik kita. Dasar wanita jahat. Di kehidupan lalu, kau bunuh ayahku dan aku. Kali ini, kau takkan lolos. Ngapain melotot? Surya, dia dari mana? Cepat usir dia. Dia teman saya, Rizky. Untung ada dia. Teman macam apa? Bawa ke rumah ya? Kulihat sama seperti Jalang ini. Semua punya niat buruk. Melati, tolong lebih sopan. Aku kesini mau bilang ke Bang Surya soal ujian masuk universitas. Ujian masuk universitas? Kalau kamu ikut ujian masuk universitas, siapa yang cari uang buat aku? Masa kamu mau aku sendiri keluar cari uang? Bukan, itu juga Indah yang baru bilang. Aku belum setuju. Indah. Cih, panggilannya akrab banget ya. Cici. Kalau aku gak datang hari ini, kalian bertiga pasti sudah tidur bareng kan? Ngomong ngawur apa? Apa aku salah? Dasar pengecut, dasar brengsek. Memangnya si Jalang ini bagus apa? Kamu selalu mengelilinginya. Indah. Melati, cepat minta maaf sama Mbak Indah. Dasar siapa kamu, brengsek? Berani pukul aku? Surya, ini temanmu. Kamu biarkan aku dihina. Melati, jangan marah. Rizky, kenapa kamu begini? Bang Surya, cepat jauhi wanita ini. Dia akan celakai kamu. Surya, kalau kamu tidak menghajar si Jalang itu untukku, berarti kamu bukan laki-laki. Diam. Lihat dirimu ini, dasar payah. Kantongmu lebih bersih dari mukamu.
aku menikahimu dulu. Aku benar-benar buta. Pukul aku, pukul aku. Ini salahmu sendiri. Jangan kira urusan kotormu dengan Randy aku tidak tahu. Aku hanya tidak mau Bang Surya marah. Aku dan Randy, urusan itu bukan jerami. Kok dia tahu? Surya, kau suruh usir dia. Aku nggak mau lihat dia. Nggak bisa. Tadi Randy bikin ulah, untung Mas Surya yang tolong. Dia nggak pergi, aku pergi. Oh ya, universitas, jangan harap. Kecuali kamu kasih aku 10 juta, kalau enggak, aku akan bawa masalah ini ke kabupaten. Akan kubuat kamu nggak akan pernah bisa ikut ujian masuk universitas. Melati, Bang Surya. Ada aku, nggak ada yang bisa ganggu kamu. Kali ini harus lulus kuliah. Tapi aku masih harus menanggung keluarga. Gimana kalau bisnis di toko ini aku yang bantu urus? Bisnis jual daging sekarang susah banget. Mulai tahun 2008 ada layanan antar. Kalau aku bawa layanan ini 20 tahun lebih awal, aku sudah kepikiran. Aku mau buka layanan antar. Layanan antar. Antar makanan. Itu apa sih? Kita sewa karyawan, suruh mereka antar makanan kita sampai ke tangan pelanggan. Begini, seluruh desa Sumberjati, bahkan seluruh kota Citra, bisa makan makanan dari toko kita. Tapi gaji karyawan itu kan pengeluaran besar. Kita nggak sanggup bayar. Bang Surya, kamu harus berpikir beda. Kalau aku nggak salah ingat, di zaman ini sudah mulai ada PHK. Bang Surya, para karyawan ini semua PHK kan? Iya, pabriknya lagi sepi. Semua di PHK. Bang Surya, sebulan mereka dapat berapa? Kira-kira 60.000. Artinya 2.000 sehari. Kamu ajak mereka kerja di sini. Gajinya lebih banyak. Terus kita bayar berapa? Buat apa kamu cari mereka? Bang Surya, cepet ajak mereka. Sisanya biar aku yang urus. Bang Randy, soal aku masuk grup seni daerah, gimana rencananya? Aduh, bikin marah. Gak nyangka si Surya itu berani-beraninya melawan aku. Aku belum juga balas dendam. Aduh, Bang Randy, sabar. Buat apa marah sama orang payah itu? Buat apa? Kalau bukan karena ada si Rizky Pratama yang merusak rencanaku, aku gak akan melepaskan mereka. Rizky, semuanya sudah kucari. Bagaimana? Bang Surya, tenang saja semuanya. Dulu di pabrik upah sehari 2.000. Mulai hari ini, saya beri kalian masing-masing 10.000. Apa? 10.000? Benar nggak? Kamu nggak mungkin membohongi kami kan? 10.000 itu bukan uang sedikit. Tentu saja benar. Lagi pula, kalau kalian ikuti perintahku, yang kalian dapat bisa lebih dari 10.000. Kamu mau kami ngapain? Jangan-jangan ngerjain hal ilegal kan? Aku mau kalian antar daging ini ke meja setiap keluarga. Bilang saja, gratis. Gratis? Kamu ngomong apa, Riz kecil? Iya, gratis untuk semua. Mana ada hal sebaik ini? Dibayar, juga dikasih daging. Di sini pasti ada jebakan. Semuanya, dengar dulu. Daging ini memang gratis untuk mereka. Tapi mereka harus jadi member kami. Top up 50, dapat 50. Berlaku setahun. Dan lagi, setiap kali berhasil satu transaksi, aku kasih komisi 10.000. Hitung saja. Makin banyak yang berhasil, makin banyak juga pendapatannya. Kira-kiraannya gimana? Kok aku jadi bingung ya? Intinya, apa bedanya dengan pedagang licik yang lain? Berani juga bilang 50.000. Kayaknya dia mau nipu kita. Pikirkan saja. Kalau nggak ada yang jadi member, kita kerja sia-sia dong. Daging ini nggak bermasalah kan? Jangan-jangan ini produk palsu ya? Omong kosong. Aku, Surya Pratama, nggak pernah melanggar hukum. Daging ini aman. Pak Surya, Anda lulusan universitas. Kami percaya Anda. Tapi bocah ini, kami belum pernah lihat. Siapa tahu dia orang baik. Benar, dasar bocah sok tahu. Masuk desa Sumberjati cuma mau nipu. Beraninya nipu sampai ke desa kita. Kamu pikir kita gampang ditindas? Semuanya, meskipun kita PHK, nggak boleh dibiarin dipermainkan bocah ini. Usir dia. Hei. Semuanya. Tenang dulu. Rizky, kita sebaiknya jual daging biasa saja. Jangan usah buat hal rumit begini. Apa aku tidak paham tentang pola konsumsi zaman ini? Jualannya nggak laku begini. Apa aku salah? Riz, aku tahu harus dikirim kemana.
Aku tahu harus dikirim kemana. Bukankah itu wanita tercantik desa Sumberjati, Indah Sari? Dia pun jadi kurir. Kamu bilang dikirim kemana? Ke kantin karyawan dong. Lihat, gratis. Top up Drama Wave. 50.000. Ini lebih untung daripada mereka bikin sendiri kan? Oh iya, kok aku lupa sih? Tante, oh bukan, Mbak Indah. Kamu benar. Aku ingat. Kantin pabrik paman saya butuh daging bumbu. Aku antar sekarang. Tapi kita udah sepakat. Komisi 10.000 ya. Jangan kurang ya. Tenang saja. Aku, Rizky, janjiku pasti ditepati. Bahkan si cantik Indah juga jadi kurir. Kenapa aku tidak bisa? Aku juga mau coba. Bagus, bagus sekali. Kita akan kaya raya. Untung ada kalian berdua. Ide Riz kecil yang bagus. Ayo, kita antar pesanan. Ayo, ayo. $500, $510, $520. Totalnya $520.000. Banyaknya. Besok aku ke peternakan babi. Beri daging babi lagi, biar laku lebih banyak. Kak Surya, aku ikut kamu. Indah, ambil. Buat apa kasih aku uang sebanyak ini? Pakai untuk beli baju yang bagus. Beli baju? Gak perlu sebanyak ini. Kalau disuruh ambil, ya ambil saja. Oh iya, tunggu sebentar. Waktu itu, aku lewat toko baju. Jadi, ku beliin satu set. Coba saja. Ini, Kak Surya suruh coba. Ya coba saja. Baiklah, aku coba dulu. Cara pakai celana ini gimana? Ya, kamu beliin aku baju apa sih? Aku cuma lewat toko baju. Nggak bagus ya? Bagusnya di mana? Kayaknya kamu niatnya nggak baik. Kak Surya, Mbak Indah. Kalian berdua berdiri bareng, biar aku lihat. Kalau di kehidupan ini, ayahku bisa nikah sama Tante Indah, itu akan jadi hal yang bagus. Riz kecil, mikirin apa? Kayaknya kalian berdua cocok banget. Jodoh sejati. Dasar bocah, ngawur lagi. Kita sudah punya uang. Renovasi rumah ini. Kalian berdua nikah saja di sini. Nggak tahu malu. Bagus. Kalian berdua memang sepasang bajingan. Manfaatkan gelapnya malam, mau berkomitmen diam-diam, lalu tidur bareng kan? Siapa yang tidur bareng? Melati, jangan ngomong sembarangan. Aku salah bilang mana? Lihat saja pakaiannya. Sengaja pakai yang kencang. Dasar nggak bisa sembunyi. Menurutku, dia nggak punya niat baik. Tiap hari cari-cari pria. Dia memang jalang dari lahir. Kamu cari gara-gara ya? Melati, meskipun kita sudah menikah, tapi kamu berkali-kali menghina aku dan Indah. Kita cerai saja. Surya, berani ya kamu bilang begitu? Kamu lupa, Du. Kamu dengan malu-malu memohon aku menikahimu. Aku kan masih perawan. Kalau bukan kamu yang mohon, mana mungkin aku menikahi pecundang sepertimu? Kamu, Surya, jangan lupa. Saat keluargamu paling susah, siapa yang menolong seluruh keluargamu? Rizky, aku serahkan toko ini padamu. Aku sudah putuskan. Aku mau daftar ulang. Ikut ujian masuk universitas lagi. Bagus. Masih mikirin ujian ya? Kalau lulus, mau buang aku kan? Dengar ya, nggak mungkin. Jangan harap. Coba saja. Tuan Randy, pabrik babi ini kotor dan bau. Kenapa Tuan kesini? Pak Joko, aku kesini mau bilang sesuatu. Mulai sekarang, jangan jual daging babi ke Surya lagi. Ini bagus sekali. Dia kan pelanggan terbesarku. Dengar ya, kalau berani lagi jual daging babi ke dia, kamu akan kuwajibkan makan tahi babi. Dengar ya, kalau berani lagi jual dia daging babi, kamu akan kuwajibkan makan tahi babi. Paham? Paham. Nah, begitu dong. Aku lagi mood bagus, mau makan jeroan babi. Gini, kamu potong 2 babi gemuk, antar ke rumahku. Baik. Hati-hati Randy muda, hati-hati.
Pak Joko, biasa ya. 100 kilo daging babi. Nggak ada. Pak Joko, kamu bercanda ya? Di sini banyak babi, kok nggak ada dagingnya? Daging babiku ini sudah dipegang orang. Pergi sana. Pak Joko, bukannya kita sudah sepakat? Aku datang ambil daging 3 kali seminggu. Kenapa nggak disisain untukku? Daging babiku ini, aku mau jual ke siapa ya ke siapa. Bukan urusanmu. Aku kasih tahu ya, daging babi nggak ada. Daging manusia banyak. Mau beli beberapa kilo? Sialan, pasti ulah Randy Gunawan. Kamu mau apa? Makan daging babimu. Kenapa? Makan daging boleh, tapi harus bayar. Hari ini aku bukan cuma makan daging babimu. Dagingmu ini, aku juga mau coba. Mau apa kamu? Kamu pakai baju begini, bukannya mau goda aku? Hah? Masih tanya mau apa? Sertifikat tanah Surya Pratama itu milikku. Kamu juga milikku. Hah? Lepaskan aku. Randy, cari mati. Di seluruh desa Sumberjati, belum ada yang berani pukulku. Bro, hancurkan toko mereka. Coba saja bergerak. Randy muda, dia sudah nekat. Anda kan orang penting, kenapa meladeninya? Rizky, hebat juga kamu. Tapi awas kamu. Di seluruh desa Sumberjati, aturanku yang berlaku. Randy, aku tahu kamu yang putuskan sumber dagingku. Tapi kamu harus tahu, di Sumberjati, di kota Citra, nanti juga aku yang berkuasa. Kita lihat saja. Riz, sumber daging kita putus karena Randy. Terus gimana? Tenang saja, pasti ada cara. Sumber dagingnya putus. Memangnya ada cara apa lagi? Tenang, tenang. Riz, kamu mikirin apa? Aku tahu harus gimana. Pak. Kami beli 2 ini. Sate mangkok, masakan tradisional dari Sichuan. Di desa Sumberjati dan kota Citra, ini masih hal baru. 30 tahun lagi akan populer di seluruh negeri. Semua berkat satu kalimat ini. Riz kecil, bukannya kita jual daging bumbu? Ini apa ya? Kenapa lihat aku? Mbak Indah, tergantung kamu. Lihat aku. Maksudnya apa? Ini apa ya? Ini sate mangkok, mau coba? Jangan makan. Kenapa nggak boleh makan? Ini pedas, ini nggak pedas. Makan yang ini aku yang makan. Bang Surya, kamu humoris juga ya, kaget aku. Mana humoris sih, cuma mau makan. Oh, enak Riz kecil. Enak banget. Masakan ini ternyata rasanya seperti daging. Yang nggak bisa beli daging, bisa puas juga. Benar. Itu juga tujuan saya. Aku mau semua warga yang tak bisa beli daging bisa merasakan kelezatan daging dari sayuran. Riz kecil, kamu sudah punya caranya. Bang Surya, aku mau Randy dan yang lain tahu. Di desa Sumberjati, siapa sebenarnya yang berkuasa? Mbak Indah, kita andalkan kamu. Semangat. Sate mangkok. Sate mangkok. Sate mangkok, 1 sen sebatang. Haha. Kalian ketawain apa? Kalian ketawain aku. Enggak. Suaramu bagus kok. Pasti ketawain aku. Nggak mau lagi. Aduh. Riz, kecil benar. Demi bisnis kita, lanjutkan saja. Sate mangkok, sate mangkok.
Sate mangkok, 1 sen sebatang. Sate mangkok itu apa? Kok mahal banget? 1 sen sebatang. Hei, yang tertulis di poster ini benar nggak? 10 tusuk gratis. Berarti siapapun bisa berhasil. Bukannya kita rugi. Justru karena siapapun bisa habiskan. Begini, semua orang tahu di sini ada sate mangkok terenak. Nggak ngerti maksudnya. Ini marketing lapar. Marketing lapar. Kamu lapar? Coba saja beberapa tusuk. Nanti Bang Surya juga tahu. Hei. Yang tertulis di poster ini 1 menit 10 tusuk. Kalau berhasil nggak bayar kan? Benar. Kalau lebih dari 10 tusuk juga gratis. Cuma 10 tusuk sate mangkok kan? Apa susahnya? Coba. Yuk coba. Yuk, mulai. Semangat. Semangat. Berhasil. Enak banget. Aduh. Lagi 10 tusuk. Aku mau coba lagi. Coba lagi. Maaf ya, setiap orang cuma bisa coba sekali. Kalau gitu, kasih aku 10 tusuk. Aku bayar. Oke. Aku juga 10 tusuk. Aku juga 10 tusuk. Nih. Minggir semua. Rizky, aku juga mau coba. Randy, kalau kamu kalah, harus bayar 2 kali lipat. Oke. Kalau aku menang, kamu mau apa? Suruh Surya serahkan surat tanahnya. Kalian berdua enyah dari desa Sumberjati. Jangan pernah kembali lagi. Oke, aku terima. Bawa sate mangkoknya. Barang apaan ini? Permainan dimulai. Tinggal 3 tusuk. Cepat. Rizky pasti kalah. 10 detik lagi. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Randy, kamu kalah. Rizky, beraninya mainin aku. Dasar bocah, awas kamu. Aku Randy, gak akan biarin kamu. Terima kalahnya, enyah. Yuk. Sate mangkok kita sepedas itu. Itu karena aku tambahin bumbu. Tuan muda Randy kayaknya gak akan keluar dari toilet. Hebat juga kamu. Baiklah semuanya, aktivitas hari ini selesai. Mulai besok, tiap hari ada 2 kuota peserta. Silakan daftar ya. Untuk yang mau coba lagi hari ini, beli 1 kilo, dapat bonus setengah kilo. Wah, beli 1 kilo dapat bonus setengah kilo. Makin banyak beli, makin banyak bonusnya. Ayo, juga ada antar ke rumah. Silakan belanja ya. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih. Hebat Rizky, bisnisnya makin besar ya. Riz kecil. Nomor di kartu ini dapat dari mana? Kemarin daftar di kantor Telekom. Pasti mahal ya. Gak perlu bayar. Aku negosiasi pakai telepon sama mereka. Bayarannya bulanan. Nona. Kenapa panggil aku? Sate mangkok kami enak banget. Kenapa nggak coba? Gak tertarik. Lalu kenapa di depan gerobak kami kamu berdiri lama? Penampilanmu bagus. Aku cuma mau jadi penonton diam. Gak boleh? Penampilan apa? Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Pertama, kamu pakai cara lucu untuk menarik perhatian. Lalu, pakai strategi kelaparan. Terakhir, promosi dengan coba-coba. Lalu, lanjut lagi dengan promo harga spesial. Strategi pemasaranmu bagus. Aku salut sama kamu. Kok dia tahu strategi pemasaranku disebut strategi kelaparan? Kamu kreatif.
Pikirannya juga maju. Aku salut sama kamu. Mau mampir ke gerobakku? Gak usah, yang jemput sudah datang. Kalau sempat, cari aku di pabrik es krim rasa Nusantara. Aku Clara Wijaya. Dah. Pak Rizky, Mau berapa sate mangkok? aku nggak mau sate mangkok. Aku juga nggak beli daging babi. Pak Rizky, dulu aku memang salah sama Anda. Aku minta maaf. Semua itu ulah Randy Gunawan. Dia yang suruh aku begitu. Sekarang ternak babi susah banget. Harga daging babi tiap hari naik turun. Pakan ternak juga naik. Aku nggak beli daging babi. Aku juga nggak jual daging olahan lagi. Pergi sana. Pak Rizky, aku mohon. Tolong selamatkan aku. Aku cuma punya warung kecil. Gimana bisa bantu kamu? Bahkan Randy Gunawan pun takut sama Anda. Di seluruh desa Sumberjati, siapa yang nggak tahu kemampuan dan akal Anda? Aku janji, aku kasih harga daging babi termurah. Anda lihat saja, aku punya tanggungan orang tua dan anak. Tolong selamatkan aku, Pak Rizky. Bangunlah dulu. Kanmu potong semua. Besok antar ke aku. Apa katamu, Pak Rizky? Peternakanku itu ada serakusan babi besar. Rata-rata satu babi 200-an kilo. 1 kilo 2.000. Totalnya ratusan juta. Kamu nggak percaya aku bisa bayar 100 juta? Kamu... Aku bayar 30% dulu. Sisanya 70% tahun depan. Gimana? Oke, aku siapin sekarang. Seingatku harga daging babi tahun ini 2.000. Murah banget. Waktunya naik. Entah apa rencananya. Haris kecil. Kamu gila ya? Iya, Riz kecil. Kok kita bisa beli 20 ton daging babi? Sekarang peternak babi banyak. Apalagi, harga daging babi lagi turun. Aku tahu kalian mikirin apa. Tapi percayalah sama aku. Kali ini kita bisa dapat untung 2 kali lipat. Untung 2 kali lipat. Berarti 80 juta. Kok bisa? Aku janji untuk bayar Pak Joko 30% DP. Berarti 24 juta. Sekarang di toko ada 20 juta. Aku kurang 4 juta. Riz kecil, aku percaya kamu. 2 tahun ini aku juga punya tabungan. Ambil saja semua. Tahun 1990. Artinya, harga daging babi tahun ini 2.000 per pon. Tapi tahun 1991, harganya melonjak 2 kali lipat. Alasannya, wabah babi tahun 1990 membunuh banyak babi di wilayah Agung. Jadi, 20 ton daging babiku harus bertahan sampai musim semi 1991. Artinya, aku butuh gudang es besar. Kamu buru-buru banget datang ke sini. Pasti ada urusan kan? Ada apa? Dengan cuaca begini, seharusnya nggak ada yang makan es krim lagi kan? Terus kenapa? Kita bisa simpan sisa es krimnya di gudang es kan? Sewakan aku gudang es. Kamu sewa nggak? Buat apa? Itu bukan urusanmu. Aku mau 1 gudang es 150 kubik. Sewa setahun. Bisa. Tapi sewanya 10 juta. Ini 10 juta. Nggak kusewakan. Nggak mau sewa. Kenapa? Kamu jelaskan dulu kenapa. Aku beli 20 ton daging babi. Mau kusimpan. Kamu gila. Daging babi sekarang murah. 20 ton, kamu bisa habisin. Maksudmu, harga daging babi akan naik? Musim semi tahun depan, akan ada wabah babi. Waktu itu, semua babi akan mati. Kok kamu tahu? Karena aku penguasa dunia ini. Kamu ini menarik. Rizky, sudah setengah tahun. Uangnya mana? Tenang, tunggu lagi. Tunggu lagi. Dulu aku percaya kamu. Semua babiku, kubunuh dan kujual ke kamu. Kamu cuma kasih 30% DP. Janjinya setengah tahun. Sekarang nggak ada bayarannya. Pak Joko, sisanya akan kubayar dengan bunga. Kenapa takut? Cih, dengan toko sepertimu,
Bunga saja nggak bisa bayar. Jangan omong kos. Hari ini tanggal berapa? Bukan, jangan cari-cari alasan. Baik, biar kamu tahu kenapa. Hari ini 1 Mei 1990. Nggak benar. Seingatku hari ini ada wabah babi. Harga daging babi melonjak. Jangan-jangan ingatanku salah. Bos, bocah ini pura-pura bingung. Dia mulai pura-pura bingung. Dia cuma nggak mau bayar. Dengar ya, kalau nggak bayar hari ini, toko ini kuhancurkan. Siapa berani sentuh dia? Nona Clara. Rizky, kamu menang. Maksudnya? Karena wabah babi, harga daging babi sudah naik 2 kali lipat dari tahun lalu. Syukurlah ingatanku tidak salah. Pak Joko, aku masih utang 56 juta. Harga daging babi sekarang 4.000 per pon. Ambil di pabrik es krim, 7.000 kilo daging babi. Aku tambah 1.000 kilo lagi sebagai bunga. Baik. Makasih Pak Rizky, makasih Nona Clara. Tunggu, aku lupa bilang. Daging yang kamu ambil, semua itu dari pabrikmu sendiri. Apa? Atin dagingku buat untung dariku. Ini namanya kebijaksanaan bisnis. Kok kamu bisa tahu apa yang akan terjadi? Kamu mau tahu? Mau. Rahasia tak bisa kubocorkan. Sok misterius. Tante, bukannya Tante bilang akan memberiku hak penjualan PT Rasa Nusantara di seluruh negeri? Kapan sih kita tanda tangan kontraknya? Soal itu, sudah kubilang ke Pak Wijaya. Kontraknya sudah jadi. Ada, siapa sangka. Anaknya Pak Wijaya, Clara Wijaya. Dia nggak setuju. Kenapa? Katanya kamu nggak punya kemampuan, nggak ngerti jualan. Bisa bikin nama perusahaan jelek. Aduh, dia ngerti apa? Kenapa Tante nggak sebut-sebut nama ayahku? Sudah kutanyakan. Mereka kan pulang dari luar negeri. Nggak peduli soal itu. Bu Sri, Pak Wijaya panggil ke kantor. Ada rapat. Cepat, ada yang mau diumumkan. Baik, sudah tahu. Segera ke sana. Begini saja. Kamu pulang dulu. Kalau ada kabar, nanti Tante kabari di rumah ya. Baiklah, nanti Tante di rumah. Aku siapkan makanan enak ya. Bang Surya, lambungmu nggak baik. Di sekolah, jangan cuma mikirin hemat. Aku dapat uang baru-baru ini. Ambil uang ini, beli makanan enak. Uang ini kamu simpan saja. Aku nggak butuh. Yang penting kamu baik-baik saja. Bang Surya, jaga kesehatan lambungmu ya. Kalau lambungmu sakit, harus ke rumah sakit ya. Riz kecil, kamu kenapa ya? Kok kamu jadi banyak perasaan? Oh ya, Melati nggak ganggu kamu kan? Dia tiap kali juga nggak ngomong. Ambil uang, langsung pergi. Biarkan saja, dia juga nggak gampang. Aku duluan ya. Jaga diri. Ayah. Nak. Tante. Hei, Tante, makan jeruk. Nak, nggak bisa. Pak Wijaya sudah umumkan hasilnya. Jual nasionalnya ditunda dulu. Dan si Rizky itu malah jadi kepala divisi marketing kita. Kok bisa sih Rizky? Si bocah itu bukannya cuma penjual sate mangkok. Kok bisa jadi kepala divisi marketing? Sekarang BUMN semua lagi reformasi. Banyak BUMN dijadikan perusahaan perseroan. Pabrik kita juga mungkin akan... Lagi pula, si Rizky itu pikiran bisnisnya bagus. Aku dengar waktu itu cuma jual daging babi dapat 80 juta rupiah. Terus kenapa? Siapa yang mempromosikannya? Anak Pak Wijaya. Clara. Wijaya suka dia. Apa? Cantik-cantiknya malah direbut si bocah itu. Nggak bisa, jangan biarkan dia senang. Aku ada urusan, aku duluan ya. Tante, makanannya belum dimakan. Kok mau pergi? Kamu masih manusia, aku nggak mau. Hei, kalau kamu nggak mau pergi, grup semi ini jangan harap masuk. Aku pergi.
Riz kecil, sudah pulang? Kok kamu di sini? Kok kamu ngomong gitu? Ini rumahku. Wajar dong aku di sini. Lagian kakakmu bilang jaga aku. Kamu nggak boleh cuekin aku dong. Melati, tolong tahu diri. Riz kecil, kakak sadar. Semua salah kakak. Aduh, jangan diambil hati. Kakak bersulang untukmu. Riz kecil, kakak sudah minum. Kamu nggak boleh nggak hargai kakak dong. Kak, aku beneran gak suka minum. Kalau ada perlu, langsung aja. Kamu ini nggak hargai kakak dong. Cuma segelas, minum ini. Masalah kita sebelumnya, kita hapus semua. Aku juga nggak akan ganggu Surya lagi. Aku bahkan dukung dia kuliah. Di mana? Oke, minum. Cuma segelas. Riz kecil, ayo cepat. Kalian Bang Surya, dengarkan aku. Bang Surya, itu dia, Rizky. Dia membiusku, dia mau mengincarku, dia bahkan... Yuku. Randy mendengar suara teriakanku. Dia datang menyelamatkanku. Randy di jendela cuma menunggu untuk menyelamatkanmu. Masih bohong. Enggak. Aku sungguh enggak. Aku dan Randy sungguh enggak ada apa-apa. Coba tanya Randy. Oh iya, kami berdua nggak ada apa-apa. Dasar cewek munafik. Siapa yang kamu sebut munafik? Ya kamu. Bersekongkol dengan Randy buat main tipu-tipu ya. Hei bocah, ngomong apa sih? Tipu-tipu apaan? Dasar bodoh, malas jelasin. Kebetulan, biar kamu ketahuan sifat aslimu. Oke, ku minum cuma segelas. Hah, Riz kecil. Ayo. Pelan. Orangnya mana? Tadi dia masih di sini. Bang Randy? Bukan, orangnya mana? Aduh, Bang Randy, jangan galak. Jangan sentuh aku. Aduh, Bang Randy. Kalian Melati. tak tahu malu. Kamu juga. Aku bilang ya, Surya. Kami benar-benar nggak ada apa-apa. Jangan macam-macam. Pergi dari sini. Bang, malam ini aku temani. Inya. Bang. Kak Surya, ayo ke rumah sakit. Sudahlah, nggak usah. Memalukan. Di kehidupan lalu, ayah karena ini jadi sakit. Enggak, aku nggak bisa biarkan ayah hidup seperti di kehidupan lalu. Ayah harus cerai dari Melati. Kak Surya, cerai saja dari Melati. Riz, kamu tahu nggak? Gak punya alasan tersendiri. Alasan apa? Sudahlah. Bang Randy, jangan-jangan Surya mati. Aduh, enggak. Cuma muntah darah kan? Jauh dari mati. Bang Randy, gimana kalau besok aku benar-benar cerai dari sikaku itu? Kamu nikahi aku ya? Kamu bodoh ya. Kalau ini jadi masalah besar, gak ada yang untung. Lagi pula, mertuaku juga dari PT Rasa Nusantara, direktur utama bisnis. Butuh dia untuk proyek. Terus gimana? Aku nggak bisa ke rumahmu. Rumahku juga nggak bisa pulang. Ya sudah, besok ke grup seni kabupaten saja. Makasih banyak Bang Randy. Oh iya, Bang Randy, soal adikku juga. Adikmu, Andi Wulandari, dia kenapa? Aku mau Surya dan adikku bertukar identitas. Kamu ini butuh uang untuk bereskan. Aku punya uang Bang Randy. Surya kan jual daging babi, dapat puluhan juta. Aku bisa curi dan kasih ke kamu. Kalau kamu kasih aku uang, aku bisa bereskan ini. Tapi sebelum bereskan ini,
Tenang saja Bang Randy. Asal beres, keluargaku nggak akan kecewakanmu. Kalau gitu, sekarang imbangi aku dulu. Wah, ini kan dari kampung kita mahasiswa Rizky. Di rumah ada istri, di luar ada simpanan. Hebat juga kamu ya. Hebat ya. Randy, jangan ngomong keterlaluan. Dia teman kuliahku, Indah Sari. Wah. Mahasiswi ya. Kalau gitu, biar kami juga nikmatin. Randy, jangan keterlaluan. Aku sengaja keterlaluan. Memangnya kenapa? Randy, lepaskan. Kamu suruh lepas. Aku harus lepas. Aku sudah lama menahanmu. Kemarin kamu dan Rizky mempermalukanku di depan umum. Dengar ya, hari ini kamu habis. Kayaknya kemarin Rizky masih lemahin kamu. Heh, dasar bocah. Berani-beraninya sebut namanya. Itu kan kakak Rizky. Gawat, cepat cari Rizky. Kak Surya. Lari. Mau lari kemana? Putih banget. Aduh, kau. Kak Surya. Putih banget. Bang Surya. Hari ini kulewati di depan matamu. Seret dia ke sini. Lepaskan aku. Aku sebenarnya penasaran. Kamu punya banyak ide dan cara yang tak terpikirkan orang sekarang. Jangan-jangan kamu benar-benar datang dari masa depan. Jangan-jangan kamu cuma mau makan sate mangkok ya? Oh, hampir lupa. Ayahku suruh aku ke sini. Riz kecil, gawat. Bang Surya diganggu Randy. Di mana? Di hutan. Lain kali kau ajak makan lagi, aku selamatkan Bang Surya. Aku ikut kamu. Mau aku lepasin Indah Sari ya? Kamu harus memenuhi satu syaratku. Aku mau kamu gantiin adikku Andi ujian masuk universitas. Apa? Mau aku gantiin ujian? Tidak mungkin. Surya, waktu itu kamu sendiri yang janji. Bilang kalau sudah menikah akan baik padaku. Juga akan baik pada keluargaku. Sekarang cuma satu permintaan kecil, kamu pun tak mau. Buat apa aku punya kamu? Itu beda hal. Hal ilegal aku takkan lakukan. Jangan menyesal. Bang Randy, mulai saja. Aku mohon. Aku mohon. Melati, Randy, kalian bukan manusia. Aku mohon. Indah, baik. Aku setuju. Aku gantiin ujian, puas. Tolong lepaskan Indah ya. Aku mohon. Harusnya dari tadi begini. Cepat cap tanganmu. Berhenti. Cukup cap jempol. Hentikan. Aku antar dia ke RS dulu. Mundur! Cewek Wijaya itu sulit dilawan. Melati, Kak Surya sudah sangat baik padamu. Jadi begini balasanmu. Kamu tahu nggak apa artinya ini baginya? Ini kesempatan terakhirnya untuk daftar ujian. Kamu malah mencabut hak pendaftarannya. Membuatnya mengganti ujian adik bodohmu. Dasar tidak punya hati. Kamu orang luar. Jangan ikut campur urusan kami. Ngapain? Lagian, dia yatim piatu. Dia rela berkorban untuk keluarga kami. Jadi dia pantas dijadikan budakmu dan ditindasmu, hah? Melati. Awalnya kamu bilang hamil, lalu kamu mengandalkan aku. Baru menikah, kamu keguguran. Jangan kira aku nggak tahu kamu pura-pura hamil. Dan lagi, urusanmu dengan Randy, semua orang di desa tahu. Aku diam bukan berarti aku nggak tahu. Hari ini kamu bahkan mengikatku dan Indah. Hari ini, aku mau cerai. Aku antar ke RS. Tahan ya. Aku harus selamatkanmu.
Pa, perutku sakit. Apa aku akan mati? Tenang, Riz. Ada papa. Jangan takut. Wah, kenapa Pa menangis? Papa cuma tersedak. Anjing tersedak. Kan cuma operasi appendicitis. Perlu banget reaksi saya bawa ini. Malam ini, aku ada urusan di grup seni daerah. Aku harus pergi. Mama, bisa nggak Mama menemaniku? Mana ada waktu ibu melayanimu. Mati. Riz mau operasi. Sang grup seni daerahmu harus banget ke sana. Surya, kalau bukan karena kamu pecundang yang cari uang cuma segini, apa ibu perlu secapek ini? Melati, kalau bukan karena untuk mengobati kakimu, apa aku akan menyerah kesempatan kuliah? Selama ini aku terus cari uang untukmu. Berapa banyak lagi yang kamu mau? Berapapun takkan cukup. Aku janji akan membuatmu bahagia. Semua ini belum terwujud. Dok, kenapa? Tolong dia. Tolong dia. Ayah. Ada apa? Ayah. Aku Rizky Pratama. Aku anak. Harusnya aku bilang lebih awal. Apa anak ini salah orang? Dia juga lagi siap ujian masuk universitas. Kok punya anak sebesar ini? Ayah. Kembalilah. Aku sebentar lagi dapat uang. Aku masih mau biayai ayah kuliah. Ayah. Ayah. Dok, benar tidak ada kesempatan lagi? Maaf, kami sudah berusaha sekuat tenaga. Iya, dia mati. Sekarang kamu puas kan? Dia mati. Apa hubungannya denganku? Kenapa kamu marah padaku? Lagian sekarang aku malah jadi janda. Bukankah kerugianku lebih besar? Kerugian? Apa kamu pernah peduli padanya? Kamu hanya menganggapnya alat untuk cari uang. Urusan kami, bukan urusanmu. Aku jujur saja. Aku nikah dengannya. Dia harusnya memanjakanku. Harusnya dia sangat berutang budi padaku. Sekarang dia mati. Dasar, pantas mati. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu mukul aku. Dasar orang entah dari mana. Beraninya mukul aku. Kamu kesini lihat Bang Surya. Cuma mau pastikan dia mati atau tidak. Lalu ambil surat tanahnya kan? Dengar ya. Jangan harap. Aku nggak mau. Masa surat tanahnya kuberikan padamu, orang luar? Kamu. Bang Surya, kok kamu pergi begitu saja? Hei, adik kecil. Masih kasihan padanya ya? Sudah, jangan ribut dulu. Siapa keluarganya? Sini, tekan dokumennya. Kamu pantas jadi keluarganya. Surya mati. Aku istrinya. Tentu saja, semua harta miliknya harusku. Surat tanahnya juga milikku. Uang. Kamu masih mikirin uang. Dasar wanita paling kejam. Dok, saya keluarganya. Kamu keluarganya? Mana ada? Dia keluarganya. Bang Surya, kamu gak mati? Dokter bilang cuma pendarahan lambung. Masih selamat. Nggak mati. Keluarga kalian ini lucu sekali. Aku cuma minta tanda tangan. Kalian malah hampir merobohkan rumah sakit. Bang Surya, jangan bercanda. Sebenarnya kamu kenapa? Iya, aku sendiri yang antar kamu ke ruang operasi. Benar, aku masuk ruang operasi. Dokter periksa, katanya ada polip di lambungku. Makanya lambungku berdarah. Nggak apa-apa kan? Jadi aku langsung dikeluarkan. Dokter panggil keluarga, nggak ada yang jawab. Kebetulan aku turun buat Mbak Indah urus rawat inap. Lihatnya Kak Surya. Jadi aku dorongnya ke ruang. Asal nggak mati. Besok kita berdua pergi urus cerai. Bang Surya. Eyo. Indah, makan. Kecil, kamu paling suka apel. Waktu itu, di rumahmu ada kebun apel. Kamu diam-diam membiarkanku masuk ke kebun untuk makan apel. Iya. Waktu itu, kamu kenyang makan apel. Aku kenyang dipukul. Itu kan salahmu. Panen apel sebanyak itu, mana habis dimakan. Pak ayahmu nggak pukul kamu, baru aneh. Sejak itu, kamu nggak pernah lagi makan apel.
Aku tanya kenapa, kamu bilang takut aku dipukul. Sebenarnya setelah itu, ayahmu itu mengantar semua apel ke rumahku. Aku takut ayahku tahu dan memukulku, jadi aku bohong katakan pada mereka, aku alergi apel. Jadi sejak itu, aku nggak pernah makan apel lagi. Iya, sudah lebih dari 20 tahun. Dulu waktu ayahmu meninggal, aku bilang akan melindungimu selamanya. Sudah berlalu, lupakan saja. Hadah, Bang Surya, ujian masuk universitas tinggal setengah bulan. Kamu yakin? Lumayan. Setelah ujian simulasi terakhir, Universitas Nusantara Utama langsung menghubungiku. Mereka sudah menandatanganku lebih awal untuk kelas unggulan. Tapi kabar ini belum kubilang ke teman-teman. Aku takut memengaruhi semangat mereka. Indah, kenapa kamu diam saja? Nggak apa-apa. Aku cuma mikir, kalau aku nggak lulus tahun ini, aku akan ulang tahun depan. Kita ketemu di Universitas Nusantara Utama. Aku yakin kamu pasti bisa. Bang Surya, hebat ya. Sekarang ada cewek yang kupas apel buatmu. Jangan ngomong sembarangan. Aku sudah cari tahu. Kudengar kamu diterima Universitas Nusantara Utama. Kamu lulus kuliah? Nggak apa-apa. Lulus kuliah? Kalau ini harus kusimpan dulu. Dapat untung dulu, baru lanjut. Surya, kamu lagi main sama simpananmu ya? Hei, kamu! Ngapain duduk di sebelah suamiku? Bangun, sekarang juga. Melati, jaga mulutmu. Mulutku jelek. Gak bisa sejelek perbuatan kalian. Nyah, aku nggak mau lihat. Melati, ngapain kamu kesini? Suamiku sakit di rumah sakit. Aku istrinya. Kenapa? Nggak boleh. Mau datang-datang, mau pergi-pergi. Urusan keluarga kami. Kamu orang luar, ngapain ikut campur? Dan wanita ini duduk di sebelah suami orang. Cih, nggak tahu malu. Jangan ngomong begitu kasar. Tahu, Surya lulus kuliah, mau cari jodoh kaya ya? Dengar ya, jangan harap. Melati, jangan keterlaluan. Indah nggak seperti kamu. Bagus Surya, baru beberapa hari aku nggak datang, kamu sudah main sama dia lagi. Mau cerai ya? Dengar ya, jangan harap. Keluarga kami masih andalkan kamu untuk bangkit. Aku juga mau jadi istri pejabat. Melati, dasar tak tahu malu. Kok bisa punya ibu sepertimu? Kok punya ibu sepertimu? Punya ibu sepertimu? Dasar brengsek. Melati, aku pasti cerai darimu. Segala buktinya, pengadilan pasti setuju permohonan ceraiku. Surya, jangan lupa, dulu kita nikah karena apa? Soal ini, aku memang salah. Indah, cepat panggil dokter. Surya, baru ku bahas masa lalu. Kamu langsung pura-pura sakit ya? Diam kamu, Melati! Ayah tak menyesal, tapi juga tak tahu terima kasih. Bang Surya sakit, kamu malah main gila. Jangan fitnah. Kamu lihat, aku sama siapa main gila? Lagian, dulu kami bersama. Dia yang memintaku. Kalau aku tak nikah dengannya, dia sekarang masih jomblo. Kamu... Jangan ribut. Ini rumah sakit, pasien butuh istirahat. Siapa keluarga pasien? Saya. Kamu keluarga pasien ya? Pasien perlu operasi. Silakan bayar biayanya. Aku bukan keluarganya. Hei! Melati! Kamu sudah banyak kali ambil uang dari toko. Sekarang Bang Surya sakit. Nyawanya terancam. Harus bayar. Kamu malah mundur ya? Jaga mulutmu. Siapa yang kamu sebut pengecut? Kalau bukan pemecut, bayar saja biayanya. Kalian suami istri. Itu kewajibanmu. Kalau dia beruntung, hidup. Kalau tidak, mati saja. Pokoknya, aku tak akan bayar. Beberapa tahun ini, aku pernah kirim tulisan ke majalah, kira-kira 5 juta. Untuk sisanya, aku akan pinjam ke kerabat lain. Biaya pengobatan Bang Surya, biar aku yang bayar. Hei, kamu yang bilang sendiri ya. Dia sendiri yang bilang mau bayar biayanya. Gak ada yang paksa di. Aku pergi dulu.
Kalau mau, urus sendiri. Hei, keluarga pasien, tunggu. Dia bilang dia yang bayar, cari dia. Dok, aku ambil uangnya sekarang. Tunggu sebentar ya. Mbak Indah, tetap di sini. Jaga Bang Surya. Soal uang, biar aku yang urus. Uang itu dicuri si jahat melati. Dicuri. Halo Clara. Aku mau minta tolong. Bu Sri, bagian penjualan, ada apa? Kenapa performanya seburuk ini? Masuk. Pak Wijaya, boleh saya bicara dengan Anda secara pribadi? Yang Anda mau sampaikan, pasti juga yang ingin kami dengar. Pabrik rasa Nusantara kita sekarang menghadapi stok barang berlebihan, mesin produksi usang, dan jalur penjualan terlalu sempit. Masalah-masalah ini, jika tidak segera diselesaikan, sangat mungkin akan digabung dengan perusahaan swasta. Nantinya karyawan akan PHK, dan perusahaan akan dilikuidasi. Bukan aku nggak bilang apa-apa. Clara memang nggak bilang apa-apa. BUMN sekarang sebagian besar menghadapi masalah yang sama. Nantinya akan dilikuidasi, direformasi, dan digabung. Dan yang menggabung mereka, sebagian besar adalah mantan karyawan. Dasar bocah, ngomong apa sih? Kok cepat sekali ada hama yang muncul sendiri? Rizky, dasar bocah, tahu apa itu penjualan? Kamu tahu jalur kami ini dari siapa? Jangan kira pintar sedikit, lalu jadi sombong. Dengar ya, uang yang aku habiskan lebih banyak dari makanmu. Bu Sri, kenapa marah begitu? Rizky kan nggak bilang apa-apa. Kalian kan ngomongin aku kan, hak penjualan nasional nggak pernah dikasih. Karena takut aku jadi berkuasa sendiri kan. Dengar ya, klien-klienku Pak Wijaya, aku resign. Aku resign. Bu Sri, mau kemana? Kemanapun mau. Rizky, aku nggak akan melepaskanmu. Bu Sri, mau kemana? Kemanapun mauku. Rizky, aku tak akan melepaskanmu. Pak Wijaya, saya tidak mau menyulitkan Anda. Saya datang untuk menukar. Tukaran apa? Anda bayar uang untuk membeli rencana saya. Dari A ke B, lalu ke C. Dari agen utama nasional ke agen regional, lalu ke toko besar, retail. Saya sudah siapkan model promosi yang detail dan rencana strategis. Juga saluran promosi. Online, yaitu melalui TV, radio, dan lainnya. Lalu promosi langsung, yaitu penjualan jaringan. Saya sudah siapkan rencana detail. Rizky, rencana penjualanmu sangat lengkap sekali. Kamu benar-benar jenius. Oh iya, tukaran yang kamu maksud tadi maksudnya apa? Saya butuh uang. Butuh uang. Berapa banyak? Ayah dirawat, butuh 10 juta. Nanti hidupnya juga butuh uang. 50 juta. Kamu gila, seorang rencana berani minta 50 juta. Baik, ini saya bayar. Tapi ada syarat apa? Proyek ini harus selesai bersama Clara. Ada masalah? Baik, tidak masalah. Rizky ini, dasar brengsek, mengadu di pabrik. Katanya aku parasit. Katanya aku mau ambil alih perusahaan. Bahkan suruh Pak Wijaya memecahku. Rizky lagi. Hari ini harus kubunuh dia. Hei, jangan selalu mikirin soal mati-matian. Pakai otakmu, cari cara. Bagaimana balas dendam untuk tante? Memberinya obat, dia lolos. Menghajarnya, juga kalah. Terus gimana dong? Menurutku, dia dan Clara itu tiap hari saling melirik. Gimana kalau aku juga melirik Clara, biar dia marah? Dasar payah, minggir sana. Lihat saja apa rupa dirimu. Memangnya Clara mau melirikmu? Jadi, terus gimana dong? Tante, ini melanggar hukum. Memangnya kamu belum pernah melanggar? Kenapa? Gak mau? Aduh, bukan itu maksudku. Cuma belakangan ini anak buahku lagi butuh uang. Nggak ada uang, nggak bisa suruh mereka. Aku tahu kok, kamu ini gak punya niat baik. Ambil, ini DP. Kalau beres, ada bonusnya.
Siap, Tante. Berangkat. Bang Surya. Ini apa? Riz kecil. Dapat dari mana? Ini dari pabrik rasa Nusantara. Hasil kerja. Pekerjaan apa yang sebesar ini? Kita jangan berbuat ilegal ya. Kalau kita tak punya uang, penyakitku ini aku lebih rela tak diobati. Bang Surya, tenang saja. Ini rencana bisnis untuk perusahaan makanan yang aku tulis di tahun 2024. Hari ini, aku jual ke pabrik rasa Nusantara kepada Pak Wijaya. Dijual 50 juta. Operasi 10 juta, sisa 40 juta. Ini untukmu. 2024? Apaan? 2024? Bang Surya, jangan dipikirin ya. Uang ini pakai saja. Kanker lambung stadium akhir. Terlambat. Pak, aku minta maaf. Riz kecil. Aku yang salah. Aku yang salah. Uang kita sedikit. Cukup untuk kuliahmu. Meskipun kamu bukan anak kandungku. Tapi aku bangga padamu. Pak, kamu adalah ayah kandungku. Kamu keluarga terdekatku. Aku yang tak berbakti. Aku cuma mikirin karier. Aku tak pernah membuatmu bahagia. Aku minta maaf. Nak, Nis, seumur hidupku punya anak sepertimu sudah cukup. Di kehidupan lalu, ayah rela membiayai kuliahku dan menolak berobat. Akhirnya meninggal. 50 juta ini bukan apa-apa. Bang Surya, Riz, gawat, Melati meninggal. Apa? Kak Indah, tenang, pelan-pelan. Setelah Melati pulang ke rumah, dia bunuh diri. Sekarang seluruh keluarganya mengamuk di depan RS. Bang Surya, cepat ke sana. Balikin anakku! Bu, kesalahan. Dasar Surya, masih punya muka datang ke sini. Kamu pura-pura sakit, sembunyi di RS ini untuk selingkuh. Balikin anakku. Melati? Berlutut dan sujud, minta maaf pada Melati. Kenapa tidak tahu benar salah, langsung memukul? Kamu siapa bocah liar? Ini urusan keluarga kami, apa urusanmu? Mungkinkah Melati bunuh diri? Hidup atau mati, kita harus lihat sendiri. Dasar brengsek! Brengsek! Bu, Riz kecil itu sahabatku. Bagus. Bagus. Bagus, 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 bagus. Kamu malah memihak orang luar ya. Hari ini kupukul kau sampai mati. Bang Surya, kamu belum sembuh. Begini nggak bisa. Nggak apa-apa. Melati bunuh diri karena aku. Aku kena pukulan ini, memangnya kenapa? Melati, dia nggak akan bunuh diri karena hal sepele. Bang Surya, hidup atau mati, kita lihat ke rumah. Mayat Melati, ada yang aneh. Aku mau lihat. Dasar bocah kurang ajar. Apa hakmu untuk lihat Melati? Kenapa tidak boleh lihat? Bisa jadi dia bisa bangkit. Jangan-jangan kalian punya rahasia. Waduh, konyol sekali. Orang mati bisa bangkit. Rizky, kayaknya kamu sudah gila karena kalah. Randy, ternyata kamu. Obati dan culik gagal. Sekarang malah pura-pura mati ya? Siapa yang pura-pura mati? Dia kan di sini. Kalau tak ada rahasia, kenapa tidak boleh lihat? Kamu tidak pantas. Melati kami, lagi pula dia sudah beristri. Kamu pikir kamu siapa? Kalau aku tak pantas, setidaknya Bang Surya pantas kan? Bang Surya, kamu lihat baik-baik. Kalau dia mau ke sini, harus sujud tiap 3 langkah. Berlutut ke sini. Apa urusanmu? Kenapa bukan urusanku? Dia tak ke sini, tak bisa lihat. Aku setuju. Aku juga setuju. Baik. Berlutut. Bang Surya. Bang Surya, jangan berlutut. Kamu belum sembuh.
Bang Surya, jangan berlutut. Kak Surya, kamu belum sembuh. Jangan berlutut. Biar aku yang berlutut. Dasar jalang. Kamu dan Surya Pratama selingkuh. Membunuh putriku. Kubunuh kau. Halangiku. Baik, kubunuh kalian berdua. Andi, sini bantu ibu. Cukup. Aku dan Indasari tak ada hubungan. Semua salahnya ada di aku. Aku berlutut. Bang Surya, jangan berlutut. Aduh, Bang Surya. Yang meninggal itu yang terhormat, Melati Wulandari. Hutangku padamu akan kubalas semua. Bang Surya, cukup. Dasar tak punya hati. Aku serahkan Melati padamu. Kamu malah cari wanita lain, bahkan mau cerai darinya. Kamu, jadi begini caramu memperlakukannya. Kematiannya hari ini semua salahmu. Pikirkan, bagaimana Melati memperlakukan ibumu. Lalu bagaimana kamu memperlakukannya? Dasar tak tahu balas budi. Dasar tak tahu diri. Melati, aku salah padamu. Aku tak tahan. Kakak bangun. Kakak, kenapa bunuh diri? Kakak. Kamu gila, beraninya pukul mayat. Rizky, kamu ngapain? Bang Surya, mereka menindasmu. Aku tak tahan. Dia pura-pura mati. Kamu nggak lihat? Pura-pura mati. Dia diam saja di sini, nggak lihat. Dia cuma pakai obat bius. Obat bius? Obat bius apa? Obat bius. Di zaman kalian belum umum. Tapi di zamanku ini, akting payah ini langsung ketahuan. Bukan. Aku tahu obat bius. Tapi tubuh Melati dingin. Obat bius nggak bisa buat begitu. Cuma obat bius super. Cukup. Jangan pukul. Melati sudah mati. Biar dia tenang pergi. Kamu selingkuh, Melati mati. Harusnya kamu pergi kosong tangan. Ini wasiat Melati. Sebelum mati, dia bilang, harta bersama kalian berdua harus untukku. Bayar. Nggak percaya kakak pergi begitu saja. Sini, ambil tahi sapi paling bau di halaman. Mungkin kalau kakak mencium bau tajam, dia bisa bangkit. Jangan, bau banget. Indah, cepat. Harus dicoba dulu. Hah? Baik, aku coba. Aduh. Ini tahinya. Aduh. Jangan. Riz kecil, cukup main-mainnya. Bang Surya, kamu mikirin apa? Kamu pikir Melati Wulandari mungkin bunuh diri? Kamu juga nggak percaya kan? Tapi mayatnya ada di sini. Bang Surya, kamu kan terpilih Universitas Nusantara Utama, seorang jenius. Kamu nggak pikir trik sepele ini sangat mencurigakan? Mayat yang katanya itu hanyalah diberi obat bius lebih banyak. Tapi Melati berjasa padaku. Dulu aku dan ibuku hampir mati kelaparan. Melati yang menyelamatkan ibuku. Kamu masih ingat Melati yang selamatkan ibumu. Jadi begini caramu balas dia. Dulu kamu memohon Melati untuk menikahimu, bukannya begitu kan? Makanya, meskipun tahu ada yang aneh, aku tetap berlutut sampai selesai. Karena Melati berjasa padaku. Hari ini, aku balas semua utang budiku. Balas budi. Utang budimu takkan terbayar seumur hidupmu. Serahkan surat tanahnya. Dan tempat kuliah itu serahkan pada anakku. Keluarga kita berdua akan kita putuskan. Takkan ada urusan lagi. Bang Surya, jangan setuju dengan permintaan mereka. Baik. Aku setuju. Kesempatan kuliahku kuberikan pada Andi. Bang Surya, jangan serahkan. Ini kesempatan satu-satumu kuliah. Kalau kamu serahkan, kamu akan dimanfaatkan mereka sampai mati lelah. Gak mau. Kalau gitu, aku tarik spanduk di Nusantara Utama. Aku akan membuat seluruh dunia tahu kalau kamu ini tak tahu diri. Akan kubuat kau menderita mati. Benar, anaknya mirip ibunya. Keluarga brengsek. Bang Surya, tadi kamu bilang Melati Wulandari menyelamatkan kalian berdua. Jadi, kamu harus... Tadinya aku mau tunggu kamu sembuh dulu, baru ku bilang.
Tapi tak kusangka keluarga ini sangat memaksa. Bang Surya, aku mau bilang sesuatu. Harus kuat. Katakan. Apa? Ibumu dibunuh oleh Randy dan Melati dengan mobil. Benarkah? Benar sekali. Benar sekali apa? Benar sekali apa soal mobil dan tabrak mati? Rizky. Ini soal nyawa orang. Jangan asal bicara. Riz kecil, kamu tahu apa? Bilang. Aduh. Anakku sayang. Kenapa pergi terlalu dini? Surya janji padamu. Seumur hidupnya akan membalasmu seumur hidupnya. Sekarang dia ingkar janji. Kamu menikahi pria tak tahu terima kasih, anakku. Diam. Riz kecil, apa kamu punya bukti? Ya, buktinya. Keluarkan buktinya. Kalau hari ini tak ada bukti, akan kubunuh kau. Bukti? Aku mau bukti. Buktinya? Aku mau buktinya. Aku punya bukti. Satunya saksi, rekaman Bulan Sari. Hari itu, aku dan Melati Wulandari, juga Randy Gunawan, semua kami minum sedikit. Dia duduk di depan, menggodai Randy Gunawan. Tak melihat di pinggir jalan ada seorang kakek lewat. Randy Gunawan tiba-tiba menabraknya. Melati Wulandari panik. Aku mau lapor polisi. Dia takut Randy divonis. Dia terus melarangku. Lalu, Randy, sebentar lagi akan kutemui orang yang paling kau takut. Temu apaan? Kamu suruh temui. Aku temui. Jangan lari. Kalau kamu lari gimana anakku? Mereka takkan bisa kabur. Katakan, di rekaman ini siapa suaranya? Siapa? Aku Bulan Sari. Apa yang kau tahu? Katakan. Sudah kubilang, tapi tak ada yang percaya. Aku percaya. Katakan. Hari itu, aku dan Melati Wulandari, juga Randy Gunawan, semua kami minum sedikit. Dia duduk di depan, menggodai Randy Gunawan. Tak melihat di pinggir jalan ada seorang kakek lewat. Lalu, Randy Gunawan tiba-tiba menabraknya. Melati Wulandari panik. Aku mau lapor polisi. Dia takut Randy divonis. Dia terus melarangku. Lalu, dia pura-pura baik hati membawa kakek itu ke rumah sakit. Kakek itu seperti apa rupanya? Kakek itu berambut putih. Di telinganya ada tahi lalat. Mereka takut aku membocorkan. Mereka membujukku ke kamar. Randy bahkan memperkosa aku. Aku pun datang mengamuk ke rumahnya, minta penjelasan. Mereka berdua bersekongkol mengirimku ke rumah sakit jiwa. Yang kau katakan, ada buktinya? Karena tak ada bukti, aku dianggap gila dan dikurung. Tak kusangka ibuku tewas karena mereka. Aku akan membuat kalian membayar harganya. Cepat, halangi. Jangan pergi. Hello, pusat kremasi? Iya, Kampung Pratama. Kakak ipar saya tadi bunuh diri. Tolong bawa dia ke krematorium. Mayat putriku, aku yang putuskan. Kita mau kubur, jangan kremasi. Aturan negara sekarang harus kremasi. Tolong cepat ya. Kamu cepat pergi, kejar Randy Gunawan. Cepat panggil dia, bantu. Kamu cepat pergi. Berhenti. Mau kasih tahu dia ya? Dasar tak tahu diuntung. Kamu di luar sana sudah selingkuh, malah membuat putriku mati tanpa jasad utuh. Kok bisa ada orang sekejam kamu? Dasar tak tahu diuntung. Kamu. Bu, selama ini aku pada keluarga ibu baik kan? Aku di keluarga ibu jadi budak. Waktu ibu dan ayah dirawat, aku yang urus semua. Tiap tahun panen jagung, waktu kerja ladang, semua aku yang kerjakan. Kamu bilang begini sekarang, buat apa? Uang tak punya, kekuasaan juga tak punya. Putriku mau menikahimu, itu sudah anugerah dari para leluhurmu. Kamu masih saja mengeluh. Sekarang putriku mati, kamu mau bagaimana? Bayar. Putrimu bunuh diri, bukan aku yang bunuh dia. Omong kosong. Kalaupun bukan kamu yang bunuh dia, itu juga karena kamu cerai dengannya. Dia sedih sekali, makanya dia bunuh diri.
Jangan ribut. Jangan biarkan kakak ipar mati tak tenang. Sudah di gerbang desa? Tak adil. Semuanya. Lihat ini. Benar-benar tak adil. Mereka berdua membunuh putriku. Bahkan tak meninggalkan jasad utuh. Semuanya. Tolong saksikan. Tante, jangan sedih sekali. Melati itu, bukankah dia tinggalkan harta untukmu? Itu cukup untuk hidupmu seumur hidup. Jangan khawatir. Juga tak ada yang menjaga kalian. Apa aku orang seperti itu? Apa aku orang yang minta uang? Aku mau membela putriku. Tante bukan mau uang. Melati juga sudah mati. Tante juga tak mau uang. Kalau gitu, uangnya kita tak akan kasih. Siapa bilang gak mau uang? Kalian bunuh putriku. Harus ganti rugi. Warga sekalian, semua melihat. Tadi kalian bilang mau ganti rugi. Jangan ingkar janji. Pak Rizky kan? Hari ini mau dibakar ya? Ya, benar. Mohon bantuan ya. Maaf sudah lewat jam. Ini sedikit untuk jasa. Mohon bantuannya, biar kakak iparku secepatnya dikebumikan. Baik. Kalian tak boleh bawa putriku. Ini apa-apaan? Siapa keluarga almarhum? Saya suaminya. Kalau begitu, Bapak setuju kalau hari ini dibakar? Saya setuju. Aku ibunya, aku tidak setuju. Ibu mau dikubur. Itu melanggar hukum. Harus dibakar. Aku mau kubur gimana ya? Kubur gimana? Bukan urusanmu. Bukan begitu cara bicara. Menurut hukum negara, jasad harus dibakar. Keluarganya juga setuju. Surat kematiannya juga sudah ada. Kami bawa saja. Jangan bawa dia. Aduh. Jangan bawa dia. Andi, ini kok Randy belum datang juga? Adikmu pura-pura mati. Jangan-jangan sudah ketahuan Surya. Gak mungkin. Hal ini cuma kita 4 yang tahu. Gak mungkin bocor. Aduh, kalau dia nggak datang, adikmu benar-benar akan dibakar. Melati, aku tahu kamu dengar. Sekarang, ceritakan tentangmu dan Randy. Bagaimana kalian menabrak mati Ibu Surya? Bagaimana Randy merogoh Bulan Sari? Dan bagaimana menjebloskan Bulan Sari ke rumah sakit jiwa? Ceritakan semuanya padaku. Kalau tidak, aku juga punya jarum bius. Nanti akan kupasang padamu. Langsung kumasukkan ke krematorium. Nanti, kamu mau bicara pun sudah takkan sempat. Aku tahu, kamu menaruh harap Randy akan datang. Tapi aku beritahu kamu, jangan harap. Randy banyak berbuat jahat. Dia malah sibuk bersembunyi. Mana mungkin datang menyelamatkanmu. Melati, Crematorium. Sudah sampai. Melati, di mana putriku? Di mana putriku? Sudah didorong ke krematorium. Tenang, Tante. Aku pasti pesan satu untuk Tante. Kotak abu termahal. Aduh. Pembunuh. Kalian pembunuh. Kamu. Tumbarikan nyawa putriku. Kamu. Tante, kok Tante ngomong gitu? Tante yang telepon, bilang putrinya bunuh diri. Waktu kami sampai, dia sudah mayat. Kami juga cuma ikut aturan negara, membakarnya. Kalian, dasar pembunuh. Putriku, dia tidak mati. Apa? Bu, apa katamu? Dia tidak mati. Kau bunuh putriku. Kau yang membakarnya. Aku pikir bius dia dapat uangku. Kembalikan putriku. Bu, jangan ngomong gitu. Bukannya ibu yang bilang Melati bunuh diri. Makanya kami bawa dia dimakamkan. Ibu yang bunuh dia. Ini pembunuhan berencana. Ibu bius dia, lalu biarkan dia dibakar. Ibu pembunuh, aku lapor polisi. Bukan, aku ngawur tadi. Melati sudah mati. Dia bunuh diri. Tidak ada hubungannya sama aku. Dia bunuh diri. Kau sudah mengaku semua kejahatan. Mengaku. Seret Melati ke sini. Bu, ini aku. Kamu manusia atau hantu? Ini aku. Aku nggak mati. Lalu tadi yang diseret itu siapa? Itu cuma manekin. Aduh, kita ditipu.
Melati, kok kamu bangun? Bukannya seharusnya mati? Randy, kok baru datang? Kamu bilang apa padanya? Semuanya apa? Aku dikurung di RSJ. Selama ini, berani bilang ini tidak ada hubungannya denganmu? Kok kamu bisa keluar? Jangan tanya caraku keluar. Kamu meraksasaiku. Lalu kurung aku di RSJ. Kamu benar-benar binatang. Kamu ngomong apa? Aku sama sekali nggak kenal kamu. Randy, dengarkan aku. Selama di RSJ, aku sudah sadar. Daripada hidup menderita, hidup dalam kegelapan, aku seharusnya sudah lama mengeksposmu, agar bisa bebas lebih cepat. Bang Surya, aku mohon, lihat saja demi ibu kita. Ampuni aku ya. Melati Wulandari. Aku bisa tahan semua, tapi kamu dan Randy tega membunuh ibuku. Aku pasti akan membuatmu dibalas. Bang Surya, aku sungguh menyesal. Kumohon, tolong selamatkan aku. Kalau tahu begini, kenapa dulu? Semua salahnya. Dia yang menyuruhku. Melati, jalang. Kamu ngomong apa? Jelas-jelas kamu yang menggoda aku duluan. Kok sekarang malah menyalahkanku? Kamu lupa ya? Kenapa dulu kamu nikah sama Surya? Bukannya karena RS nggak becus itu yang salah bilang kamu hamil. Kamu mau cari kambing hitam kan? Sekarang malah menyalahkanku. Entah kamu punya anak dari siapa. Randy, gak nyangka sampai sekarang kamu malah menindasku. Siapa yang menindas? Pak Polisi, itu mereka. Pak Polisi, bukan aku. Dia, Melati, si jalang itu. Bang Surya, beri aku kesempatan lagi ya. Aku sungguh menyesal. Kami janji gak akan bohong lagi. Kumohon. Baik. Ku beri kesempatan. Datangani ini. Bang Surya, ini apa? Surat cerai. Ini Surya brengsek, kamu bohongi aku. Nak. Melati. Kamu bohongi aku dari awal. Sudah saatnya kamu merasakan rasanya ditipu. Aduh, nak. Riz, maaf ya. Tadi aku mukul kamu. Nggak sakit kan? Ngapain minta maaf? Ayah mukul anak, itu kan wajar. Benar juga. Mana ada ayah minta maaf ke anak. Wah, kamu sudah masuk peran ya? Riz, kok kamu tahu Melati pura-pura mati? Aktrisinya itu di tahun 2024. Payah banget. Oh iya, perutnya juga ngelunjak. Asal ngomong 2024. Kalau bukan karena kamu pintar, aku kira kamu gila. Tapi aku nggak akan pulang lagi ya. Aku ngerasa Mbak Indah itu ibuku. Dasar. Panggil Mbak saja, panggil Ibu. Aku jadi kelihatan tua. Mbak Indah sekarang juga bisa bercanda ya? Oh iya, Bang Surya. Kapan kamu mulai kuliah? Kira-kira 10 hari lagi. Bang Surya, semoga kamu sukses terus. Semoga lancar. Jadi, kamu mau terus ngandelin aku ya? Ya iyalah, ngandelin orang tua lah. Oh iya, gimana ujian Mbak Indah? Ujiannya nggak bagus. Harus ulang tahun. Tapi kamu harus jaga dia ya. Dia suka banget makan masakanmu. Jaga dia baik-baik ya. Bang Surya, masakanku dikasih ke Mbak Indah semua ya? Makan masakanmu? Kenapa? Kamu nggak belajar, nggak makan, malah main cewek. Jangan lawur. Siapa tahu nanti dia jadi ibumu. Bang Surya, kamu beneran bucin ya? Bucin apaan? Sana-sana, Clara masih nungguin kamu. Sana-sana, pergi sana. Clara. Bu Sri mau menyuap Randy Gunawan untuk mencelakaimu. Dia diambil oleh... Kenapa, Riz kecil? Kamu ada masalah? Aku mungkin harus pergi. Kamu mau pergi? Kenapa? Pergi kemana? Kembali ke duniamu. Kalau aku bilang aku datang dari masa depan, kamu percaya? Aku percaya. Kamu nggak kaget sama sekali? Nggak penasaran? Ternyata dari awal kamu sudah tahu. Jadi, ceritain dong tentang duniamu. Aku penasaran. Duniamu. Maaf, Clara. Aku nggak tahan. Maaf. Aku juga nggak tahan. Sekarang adil. Aku nggak rela meninggalkan kalian. Jadi, kamu cium aku untuk diingat di duniamu. Aku mau tinggal. Aku mau lihat Bang Surya sukses besar. Naik statusnya. Juga mau bersamamu.
Bersama membuka pasar, membuat pabriknya sukses. Lalu, gimana kamu tahu kamu harus pergi? Di kehidupan lalu, Surya Pratama, ayahku. Melati Wulandari, ibuku. Di kehidupan itu, Melati bersekongkol dengan Randy, membunuh ayahku. Aku jatuh tak sengaja dan terlempar ke zaman kalian. Kamu paham aku. Aku paham. Kamu benar-benar datang dari masa depan. Aku benar-benar datang dari masa depan. Tapi kamu belum jawab. Kenapa kamu merasa kamu harus pergi sekarang? Intuisi. Aku sudah menjebloskan Melati. Aku mengubah sejarah. Aku merasa masa depan juga akan berubah. Dan aku di masa depan takkan ada lagi. Kalau aku pergi, kamu akan kangen aku? Aku nggak tahu. Mungkin saja. Kalau gitu, besok mau sarapan bareng aku. Kita cepat banget. Aku takut kamu jadi sombong. Kamu beneran bukan dari masa depan. Aku kan nggak bisa ngomong bahasa gaul kalian. Sini deh, aku ajarin beberapa.